Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan yang membahas tentang teknologi komputasi kolaborasi Sistem Pendukung Grup. Bersama dengan saya, Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI. Baik, yang pertama ini kita membahas tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Diharapkan kalian dapat memiliki pemahaman mendasar tentang pengambilan keputusan dalam organisasi dan penggunaan sistem berbasis komputer untuk pengambilan keputusan. Ini adalah deskripsi mata kuliahnya ya. Mempelajari tentang konsep sistem pendukung manajemen, sistem pengambilan keputusan, sistem penunjang keputusan, permodelan dan analisis, pengembangan SPK, kecerdasan bisnis, sistem pendukung kelompok, sistem informasi perusahaan, dan juga manajemen pengetahuan. Berikutnya adalah pengambilan keputusan, komunikasi, dan kolaboratif. Istilah grup atau kelompok kerja atau divisi itu mengacu pada 2 atau lebih orang sampai dengan 10 orang lebih yang bertugas mengerjakan suatu tugas tertentu dan bekerja sebagai suatu unit gitu. Kemudian yang kedua, grup itu dapat bersifat sementara atau permanen. Selain itu, grup juga dapat bekerja pada waktu bersamaan ataupun pada waktu yang berbeda. Yang ketiga, adanya pertemuan tatap muka di antara anggota grup merupakan elemen dasar yang mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, di sini ada pertemuan ya. Pertemuan adalah aktivitas gabungan yang dilakukan oleh sekumpulan orang. Nah, biasanya statusnya sama ataupun sebanding. Biasanya melibatkan 5 sampai dengan 25 orang. Kemudian bagaimana hasil akhirnya? Hasil dari pertemuan itu biasanya bergantung pada komposisi grup dan pada proses pengambilan keputusan yang digunakan dalam grup. Hasil dari pertemuan ini juga tergantung pada pengetahuan, kemudian opini atau pendapat, dan pertimbangan dari partisipan atau orang-orang yang hadir di grup tersebut. Berikutnya di sini ada karakteristik kerja kelompok. Nah, karakteristik kerja kelompok, sebuah kelompok itu melakukan sebuah tugas. Kadang-kadang pengambilan keputusan dilakukan, kadang-kadang tidak ya. Kemudian anggota kelompok bisa ditempatkan di tempat dan waktu yang berbeda. Yang ketiga, anggota kelompok ini harus dapat bekerja untuk organisasi yang sama ataupun berbeda. Yang keempat, kelompok dapat bersifat permanen atau bisa juga bersifat sementara. Berikutnya yang kelima, tentang pertemuan ya. Kelompok dapat dilakukan pada tingkat manajerial atau di bawahnya. Kemudian yang keenam itu tentang sumber data. Mungkin saja ya bisa mustahil atau terlalu mahal bagi semua anggota tim untuk bertemu di suatu tempat gitu. Jadi pertemuan bisa dibuat pada tempat-tempat yang biasa selama itu memang bisa dan mungkin dilakukan pertemuan. Yang keenam ada sumber data. Sumber data ini maksudnya sebagian data yang diperlukan, informasi ataupun pengetahuan bisa ditempatkan di banyak sumber ya, beberapa di antaranya bahkan ada di luar organisasi. Yang ketujuh yaitu tentang keahlian. Terkadang meskipun orang itu bukan anggota tim, tetap diperlukan keahliannya. Kemudian ada yang namanya komunikasi. Komunikasi itu adalah mengirim informasi dari pengirim ke penerima. Berikutnya ada kolaborasi, yaitu penyampaian pengetahuan atau makna di antara anggota kelompok terus saling bekerja sama. Kemudian yang ke-10 yang terakhir yaitu materi harus dikerjakan secara aktif selama kolaborasi dilakukan secara bersama-sama. Itu jadi ada karakteristik kerja kelompok ada 10, baik itu tugas yang dilakukan, tempat dan waktu yang di-arrange, kemudian 3 harus dapat bekerja sama ya. Baik itu organisasinya sama atau organisasinya berbeda. Yang keempat permanen, ya kelompoknya bisa permanen atau tidak menetap juga bisa. Yang kelima harus ada pertemuan. Yang keenam sumber data harus jelas. 7 keahlian itu diperlukan baik orang di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Ya kemudian yang 8 harus ada komunikasi yang efektif. Kemudian ada kolaborasi, kerja bersama-sama, berpikir bersama-sama, dan yang ke-10 adalah materi. Materi harus dikerjakan secara aktif ya, baik selama kolaborasi dilakukan secara bersama-sama. Berikutnya, kelebihan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama,
kalau keputusan itu dilaksanakan secara berkelompok, grup itu lebih baik daripada individu dalam memahami sebuah masalah. Kemudian, grup itu lebih baik dibandingkan individu dalam menangkap kesalahan yang mungkin terjadi, karena banyak pemikiran ya, banyak ide-ide. Kemudian, kalau grup atau kelompok itu lebih banyak punya informasi daripada cuma satu orang anggota gitu. Kemudian keempat, grup itu dapat mengkombinasi informasi yang didapatkan dan membuat keputusan yang dapat memberikan banyak alternatif untuk penyelesaian masalah, kemudian solusi yang lebih baik. Berikutnya, bekerja di dalam suatu kelompok ataupun grup itu dapat memacu partisipan dan prosesnya untuk bisa lebih cepat dan efektif. Berikutnya, anggota grup itu bisa memberikan pendapat masing-masing dalam keputusan yang diambil. Sehingga nanti proses implementasinya itu akan bersungguh-sungguh karena sudah kesepakatan bersama dan ada keyakinan itu harus dilakukan secara bersama-sama juga. Berikutnya, kalau tadi kelebihan, lalu apa kekurangannya? Yang pertama, grup memang lebih baik daripada individu dalam memahami masalah. Namun ada kekurangannya kalau ada terbatasan koordinasi pekerjaan yang dilakukan oleh grup, kemudian perencanaan pertemuannya kurang baik. Jadi kita sudah janjian untuk bertemu, tetapi arrange pertemuannya kurang baik, sehingga kemungkinan untuk bertemunya, pengambilan keputusan juga jadi kurang baik. Kemudian yang ketiga, ada kecenderungan anggota grup untuk mengandalkan yang lain dalam mengerjakan tugas. Jadi biasanya kalau dalam satu grup itu biasanya kalau tidak bersama-sama, hanya mengandalkan satu orang untuk mengerjakan tugas, maka itu bisa jadi mungkin terjadi gitu. Kemudian ada kecenderungan untuk mengompromikan solusi walaupun kualitasnya rendah. Berikutnya ada waktu yang tidak produktif. Ada sosialisasi, ada persiapan, ada menunggu orang ya, terutama kalau lama gitu, sehingga waktunya jadi tidak produktif. Berikutnya ada kecenderungan untuk mengulangi apa yang sudah dibicarakan. Jadi kalau sudah disampaikan oleh satu orang gitu, kemudian disampaikan lagi oleh orang lain, jadi terjadi repetisi dan pengulangan. Kemudian yang terakhir itu biaya yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Tadi banyaknya jam berpartisipasi, karena harus diskusi, harus bertemu, harus melibatkan terkadang keahlian orang di luar organisasi. Kemudian ada biaya perjalanan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikutnya di sini ada dukungan dan komunikasi. Dukungan dan komunikasi ya. Jadi ada komunikasi melalui media. Contohnya diskusi, radio, televisi, internet. Kemudian informasi dan pengetahuan. Kelompok tidak hanya membutuhkan komunikasi, tetapi juga perlu didukung dengan informasi dan pengetahuan yang akurat dan tepat. Berikutnya ada kolaborasi. Kolaborasi itu tidak akan berjalan jika tidak adanya komunikasi. Jadi kolaborasi dan komunikasi harus sejalan. Berikutnya ada internet. Internet itu menyediakan sarana komunikasi yang cepat, murah, dan dapat diandalkan. Berikutnya kita ke dukungan komunikasi. Komunikasi ini merupakan unsur penting untuk mendukung keputusan, karena tanpa komunikasi tentu tidak ada kolaborasi ataupun kerjasama. Komunikasi bisa dilakukan dengan sesama rekan kerja, tenaga ahli, agen pemerintah, pelanggan, vendor, mitra bisnis, dan juga pihak lain yang dirasa perlu dan berkepentingan. Berikutnya kita ke dukungan kolaborasi. Jadi di sini ada meningkatkan efisiensi, ya, kemudian mendapatkan ide-ide baru, mendapatkan pengalaman belajar, kemudahan berkomunikasi, membagikan beban kerja, dan adanya dukungan jaringan. Kemudian kita ke dukungan kolaborasi. Di sini tadi kan ada dukungan kolaborasi. Kita bahas ya. Dengan kolaborasi itu kata kuncinya harus bekerja sama. Jadi pada organisasi modern, orang-orang itu bekerja sama. Kemudian pemecahan masalah yang rumit mengharuskan orang-orang untuk bekerja sama dan dibentuk kelompok-kelompok kerja. Nah, sistem kerja kooperatif ini harus didukung oleh komputer. Hal ini dikenal dengan group support system atau sistem pendukung kelompok atau groupware ya. Jadi dia meliputi sistem pertemuan elektronik dan sistem konferensi elektronik. Berikutnya kita ke sistem pendukung kelompok. Apa sebenarnya group support system dan bagaimana karakteristiknya? Group support system itu adalah sistem berbasis komputer interaktif
yang memudahkan pemecahan masalah tidak terstruktur oleh beberapa pembuat keputusan yang bekerja sama sebagai sebuah kelompok. Nah, karakteristik dari Group Decision Support System itu, yang pertama, sistem itu harus dirancang secara khusus, bukan menyerupai konfigurasi dari komponen sistem yang sudah ada. Kemudian dia juga dirancang dengan tujuan untuk mendukung kelompok pembuat keputusan dalam melakukan pekerjaan mereka. Yang ketiga, grup ini harus mudah dipelajari dan juga mudah digunakan. Easy to learn, easy to use, gitu ya. Kemudian dapat bersifat spesifik, dirancang untuk suatu jenis atau kelompok masalah. Bisa bersifat umum, dirancang untuk berbagi keputusan organisasi tingkat kelompok. Kemudian grup ini juga berisi ya mekanisme built-in. Built-in itu maksudnya dia sudah tersusun di dalam sistem ini. Dia tidak memungkinkan gitu terjadinya penyalahgunaan kelompok yang tidak menguntungkan. Berikutnya ada teknologi group support system. Jadi ada 3 pilihan teknologi ya di group support system. Yang pertama dalam ruang keputusan yang bertujuan khusus. Yang kedua ada fasilitas multiguna. Yang ketiga dia ada groupware berbasis web dengan klien yang berada di mana saja, di mana anggota kelompok itu berada. Nah, oke, saya jelaskan sedikit kalau 3 pilihan teknologi guys ya. Jadi kalau ruang keputusan bertujuan khusus itu maksudnya begini. Group support system itu paling awal diinstal dalam ruangan yang mahal, gitu ya. Dan bertujuan khusus dengan PC server dan klien jaringan. Kemudian ada layar besar di depan ruangan. Digunakan oleh manajer puncak dan para eksekutif. Jadi ruang keputusan bertujuan khusus. Jadi dia diinstal di ruangan yang mahal, kemudian bertujuan khusus. Jadi dia ada PC servernya, ada klien jaringannya, ada layar besarnya di depan atau di dalam ruangan. Jadi biasanya teknologi SS ini digunakan oleh manajer puncak atau top level management dan juga para eksekutif. Kemudian ada fasilitas multiguna. Jadi pada suatu fasilitas multiguna itu dibangun sebuah fasilitas. Kadang-kadang fasilitas multiguna ini berupa laboratorium komputer general purpose. Artinya manfaatnya umum atau ruang kelas komputer yang cukup rapi, tetapi merupakan ruang GSS yang bermanfaat. Kemudian diinstal aplikasi group support system yang biasa digunakan sebagai ruang kelas belajar. Tapi ruang kelas itu dilaksanakan secara jarak jauh. Nah, kedua pilihan ini tentu memerlukan fasilitator untuk mengkoordinasikan pertemuan. Yang ketiga, untuk groupware berbasis web, biasanya begini. Dia menggunakan groupware berbasis local area network ataupun berbasis web yang mengizinkan anggota grup itu untuk saling bekerja sama dari lokasi manapun di setiap waktu. Misalnya, ada Lotus Note, ada grup, ada Webex, ada Placeware, ada group system, dan ada juga net meeting ya. Baik, demikian saya harap bisa dipahami. Baik, demikian tentang teknologi komputasi kolaborasi tentang sistem pendukung grup. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa disampaikan di kolom komentar atau di grup. Ya, di forum juga boleh. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.